pertemuannya karena baru saja kan. Jadi mungkin kita tunggu juga update-nya nanti. Pasti akan saya update juga sebagai kuasa hukum Pak Jokowi. Namun seperti yang Pak Jokowi sudah sampaikan, namanya maaf-maafkan itu kan adalah pribadi. Dan saya yakin juga Pak Jokowi ketika ada orang yang datang ke beliau untuk meminta maaf, pastilah akan dimaafkan. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi nanti kita lihat update-nya seperti apa. Namun kalau tadi pertanyaan tentang permasalahan hukum, ya kalaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti ada restoratif justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik karena sekarang kan masih di penyidikan. Jadi apakah nanti harus tetap ke persidangan atau ternyata bisa diselesaikan di sini, kembali lagi kami harus tetap berkonsultasi dulu, menanyakan kepada penyidik seperti apa kira-kira. Tapi sebelum itu ya kami ingin mendengar juga nanti sebenarnya hasilnya seperti apa, karena kami belum mendengar juga langsung dari Pak Jokowi hasil pertemuan seperti apa, karena memang baru saja dan itu memang last minute. Kami juga tidak ini bukan hasil dari lawyer to lawyer, kemudian lawyer Pak Egy dengan kami berdiskusi untuk perdamaian, tidak. Memang karena kebetulan mereka datang hadir menemui Pak Jokowi bertamu, jadi memang kami juga masih menunggu. Tapi nanti kami akan update ke teman-teman semua. Belum ada arahan lanjut. Belum. Memang rencananya hari ini kami akan berdiskusi. Jadi ya nanti mungkin kami kabari. Ya, namanya kita kehidupan sesama ya namanya ada orang yang mau minta maaf tentu kita terima ya, masa nggak terima. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Harus dong, supaya ada, bukan soal Pak Jokowi saja ya, tapi agar orang tuh tidak, kita tuh punya kebebasan untuk berpendapat, betul itu, tapi kebebasan kita bukan tanpa batas. Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan itu harus dijamin di dalam negara ini. Kalau nggak orang akan seenak-enaknya mencederai kebebasan orang lain. Tapi tetap menuntut adanya hukum nggak? Proses hukum yang sudah berjalan kan, ya kita hormati prosesnya sudah berjalan agar ada kepastian ya, bukan untuk Pak Jokowi saja tapi untuk seluruh orang di Indonesia agar tidak dengan semena-mena bisa dicederai. Sehubungan dengan pemberitaan media yang masif pada hari ini dan banyaknya telepon, SMS, dan WA yang kami terima, perlu kami sampaikan bahwa memang benar pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Oke, saya mau nanya ke Mas Roy. Jadi kemarin pertemuannya Bang Egy dan Bang Damai ini atas sepengetahuan Mas Roy nggak sih? Enggak, tapi ada sesuatu yang baru saya ceritakan dan saya kira ini harus dibuka semuanya. Apa itu? Jangan ada yang ditutup-tutupi karena tadi siang Egy Sujana menelpon
di dekat saya, ya salah seorang teman di dekat saya, dan kebetulan saya terima atau saya dengar omongannya dan itu direkam. Apa isinya? Nah, ada yang menarik ya. Satu, Grace Natali tadi kan bilang ada permintaan maaf itu mungkin bohong. Nggak ada sama sekali kata Egy permintaan maaf. Tidak ada. Satu. Oke, satu. Dan dalam pertemuan itu Jokowi hanya hehehe. Oke, tapi sebelum ke sana Mas Roy sebenarnya menginisiasi pertemuan benar Bang Egy? Saya nggak tahu itu ya. Jadi kalau itu saya bilang iya, kalau enggak saya bilang enggak. Ya. Tapi ada keterlibatan si Darmizal, ada keterlibatan Jo ini juga